Hari ini saya ingin melanjutkan terus apa yang Tuhan perintahkan pada kita, saudara. Bahwa kita tidak boleh berhenti berkata-kata, berdoa, dan bernubuat. Mengapa itu diperintah Tuhan pada kita? Supaya kita bisa mengalami 12 poin dari Yesaya 61. Dan baca kembali yang 12 poin itu. Sementara kita masuk ke dimensi yang Tuhan perintahkan ini, kau akan melihat poin demi poin akan menjadi nyata dalam hidupmu. Dan saya akan taat pada perintah ini dan terus membagikan padamu bagaimana kita bisa berkata-kata, bisa berdoa, bisa bernubuat menjadi live dalam hidup kita. Dan ada hal-hal yang sangat indah sekali ketika Tuhan membuka wahyunya, bahwa apa yang kita sebut kata-kata di mulut kita tidak sesederhana yang kita mengerti selama ini. Karena semua diawali dengan kata-kata. Kalau kata-kata kita baik, baik semuanya. Kalau kata-kata kita buruk, buruk semuanya. Dan saya berharap sebelum saya melanjutkan ini lebih jauh, saya mengingatkan saudara untuk dengarkan MP3 saya minggu lalu. Karena saya mau masuk topik yang baru, tapi tetap berbicara tentang kata-kata. Topik saya hari ini itu adalah seputar bagaimana kita memerintah dalam kehidupan. Bagaimana kita memerintah dalam kehidupan. Bagaimana kita memerintah dalam kehidupan. Mari kita buka Roma 5 ayat 17. Bagaimana kita memerintah dalam kehidupan. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Tandai kata akan hidup dan berkuasa. Di situ berkuasa artinya berkuasa seperti raja-raja. Berkuasa di situ artinya berkuasa seperti raja-raja, memerintah seperti raja-raja. Itu artinya kata berkuasa di situ. Dan ayat ini, saudara, adalah berbicara tentang kita. Mengapa saya sebut berbicara tentang kita? Karena kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran oleh Yesus Kristus. Kita semua yang di ruangan ini akan hidup dan berkuasa memerintah seperti raja-raja. Semua kita di ruangan ini. Mari kita buka dulu untuk menguatkan ayat ini, yaitu di Wahyu 5. Di Wahyu 5. Siapapun kita yang ada di ruangan ini, saya mengatakan kepadamu bahwa engkau menerima kasih karunia dan kebenaran oleh Yesus, hidup dan berkuasa memerintah seperti raja-raja. Itu sebabnya saya menyebut bagaimana kita memerintah dalam kehidupan. Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka. Siapa mereka ini? Kita. Yang menerima kasih karunia dan kebenaran tadi, kita menjadi suatu kerajaan. Itu sebabnya bagi kita jangan alergi tentang bicara tentang kerajaan, gaya hidup kerajaan. Itulah kita, budaya kerajaan, bukan budaya dunia ini. Kita harus tahu apa itu dan hidup di budaya itu, karena kita dijadikannya suatu kerajaan dan menjadi imam-imam. Garis bawahi imam-imam.
bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah. Bukan Yesus loh, mereka memerintah sebagai raja di bumi. Garis bawahi raja. Kita mendapati dua kata di situ, imam dan raja. Ini yang disebut imamat yang rajani. Kita menjadi imam bagi Allah, dan kita memerintah sebagai raja di bumi, mewakili Allah. Menjadi imam, kita mewakili orang-orang di sekitar kita kepada Allah. Menjadi raja, mewakili Allah bagi bumi ini. Itulah kita di dalam Yesus Kristus. Karena itu jangan biarkan yang lain memerintahmu, tapi biarkan Allah yang memerintah dirimu, dan engkau yang memerintah kehidupanmu. Bagaimana kita memerintah, saudara? Pakai kekuatan fisik? Pakai senjata? Saya ingin membagikan kebenaran dasar bagaimana kita memerintah menurut firman-Nya. Dan saya akan membawa kalian ke asal muasal kata memerintah ini, yaitu di kitab Kejadian. Mari kita lihat. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Jadi desain kita dari awal adalah supaya berkuasa. DNA rohani kita ditakdirkan sejak awal adalah berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Garis bawahi taklukkanlah itu, berkuasalah. Jadi di DNA rohani kita sejak awal ditaruh Tuhan kata berkuasa dan kata taklukkan. Itulah takdirmu sejak awal. Itulah tujuan kita diciptakan sejak awal. Bisa paham? Itu tujuan kita sejak awal diciptakan. Untuk menguatkan ayat ini, mari kita ke Mazmur 8. Untuk menguatkan ayat itu. Mazmur 8 ayat 1. Mazmur 8 ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, segambar dan serupa dengan Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu.
Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Tujuan Allah sejak semula adalah menjadikanmu berkuasa, menjadi wakil Allah bagi bumi ini. Pada saat seluruh makhluk di bumi ini melihat engkau, mereka melihat Allah sendiri. Karena Allah di bumi ini diwakili olehmu. Itu sebabnya pemerintahan Allah diberikan kepadamu untuk engkau nyatakan di bumi ini. Itu sejak awal. Seluruh makhluk di muka bumi saat melihat manusia itu, mereka melihat Allah. Manusia itu sendiri bukan Allah, dia mewakili Allah. Itu sebabnya dia harus didesain segambar dan serupa dengan Allah. Dan itulah takdir kita sejak awal. Supaya kita berkuasa, supaya kita menaklukkan. Paham maksud saya? Siapapun di bumi ini saat melihat manusia, mereka melihat Allah sendiri. Itu sejak awal. Dan di DNA rohanimu pun benih itu, sifat itu akan selalu ada. Engkau bawa kemanapun engkau pergi. Paham maksud saya? Dan tahu kalian, kuasa, otoritas yang diberikan Allah kepada manusia itu dirampas iblis saat mereka jatuh. Kejadian pasal 3. Ingat judul saya tadi, bagaimana kita memerintah. Saya ingin membawa dulu perlahan-lahan kebenaran ini, sehingga itu tidak membuatmu menentangnya di hatimu. Karena memang firman ini terlalu mendahsyatkan. Karena kita bertindak seperti Allah di bumi ini. Saya ingin membawamu pada imannya, supaya kita tidak hilang dengan pertanyaan yang tadi, bagaimana kita memerintah. Sesungguhnya kuasa itu dirampas oleh iblis karena manusia itu menyerahkannya. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Ayat itu kita temukan di kitab Matius kemarin, pasal yang keempat. Mari kita lihat. Matius pasal yang keempat. Di sini dia, kuasa itu diserahkan kepada iblis. Mari perhatikan baik-baik di ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 supaya lebih jelas. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahnya. Bayangkan iblis menyampaikan ayat ini di hadapan Allah sendiri. Karena iblis tahu Yesus adalah Allah sendiri. Apakah iblis sedang berbohong? Tidak. Yesus pun tahu kalau kuasa pada manusia di Taman Eden diserahkan ke iblis. Makanya Yesus berkata, iblis itu penguasa dunia ini. Karena kuasa dan otoritas itu diserahkan manusia itu kepada iblis karena Adam jatuh dalam dosa. Makanya dia berkata kepada Yesus seperti demikian. Apakah iblis berani bohong di hadapan Yesus? Tidak mungkin dia berani bohong, karena Yesus tahu kalau itu benar. Tapi dengarkan selanjutnya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Tapi dengarkan kata Yesus, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus sedang berkata, aku akan ambil itu lagi.
tapi bukan dengan menyembahmu, tapi dengan naik ke kayu salib, dengan melakukan kehendak Bapa. Dan kuasa itu diambil Yesus kembali dan mendeklarasikannya di atas gunung yang sama. Itulah Matius pasal 28. Matius pasal 28. Yesus mengambilnya kembali, tapi tidak dengan cara iblis. Tidak dengan kehendak Yesus, tapi dengan kehendak Bapanya. Karena dia yang berkata, Tuhan, jika engkau mau, engkau boleh melalukan cawan ini, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Dan kehendak Bapa, dia harus naik ke kayu salib. Dan Yesus menyelesaikannya dan merampas kembali kuasa yang semula yang diserahkan kepada manusia itu. Dirampas Yesus kembali oleh pekerjaannya di kayu salib. Di gunung yang sama, Yesus menyerahkan itu kembali kepada gerejanya. Kepada gerejanya. Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Mari kita lihat Yesus membawa mereka ke atas gunung, saudara. Ayat yang ke-16 kita mulai. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Di Injil yang lain itu mountain, gunung. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, otoritas di sorga dan di bumi. Bahasa Yunaninya itu, saudara, exousia. Exousia itu kuasa. Bukan power, adalah kekuatan. Makanya saya sebut kemarin pada kalian, yang hilang dalam diri iblis kuasanya, bukan kekuatannya. Yang hilang dalam diri iblis exousianya, karena itu sudah diambil oleh Yesus. Tapi kekuatannya tidak. Makanya kita juga menyaksikan kekuatan-kekuatan kegelapan di dunia ini, karena manusia membuka pintunya. Kalau kalian lihat juga kata kuasa di situ, di sorga dan di bumi, menurut kalian kuasa yang mana? Apakah Yesus tidak berkuasa sejak semula? Itu hanya kuasa yang diberi kepada Adam, diambilnya. Bukan sebelumnya Yesus kehilangan kuasa. Dia datang untuk mengambil kuasa yang diserahkan Adam kepada iblis. Allah itu, yaitu Yesus, memiliki kuasa, segala kuasa, sebelum dia menjadi manusia. Jadi bukan berarti sebelumnya dia kehilangan kuasa. Itu kuasa yang diserahkan manusia itu ke Taman Eden. Dan kuasa itu diberikannya pada gereja, saudara. Mari lanjut. Karena itu, ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Katakan jadikan. Itu kata kuasa, saudara. Kita nggak bisa menjadikan tanpa kuasa yang dipulihkan. Jadikan hidupmu lebih baik. Jadikan kotamu lebih baik. Jadikan mereka seperti yang Tuhan inginkan. Bangsa-bangsa, kota, jadikan mereka muridku dengan kuasa itu. Dan kuasa itu diserahkan Yesus pada gerejanya. Itu sebabnya dia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kaki itu gereja. Karena gereja diberi kuasa yang hilang, yang diberi Adam pada iblis, dipulihkan kembali dan diserahkan pada gerejanya. Katakan amin. Kita ke kitab Kejadian.
Kembali kepada pertanyaan, bagaimana kita memerintah? Kita sekarang percaya kalau kita diberi kuasa untuk menaklukkan dan memerintah. Kuasa yang sama yang diberikan Allah pada manusia itu sekarang dipulihkan dan ada dalam gerejanya. Dan kuasa itu memberikan kita titah, taklukkan dan berkuasa. Dan kuasa itu sudah diberikan. Yang percaya katakan amin. Dan bagaimana kita mengeksekusinya? Bagaimana kita melaksanakannya? Dengan senjata dunia, kekuatan manusia. Mari kita temukan Kejadian pasal yang kedua, saudara. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saya ingin share dulu sedikit bagaimana cara Allah menghembuskan nafas hidup itu. Apakah kalau Allah menghembuskan nafasnya seperti itu, saudara, bumi pun ikut melayang semua. Saya mau share dulu. Apa maksudnya Allah menghembuskan nafas hidup? Karena dengan cara yang sama kau memerintah. Dengan cara yang sama engkau memerintah. Apa nafas hidup Allah itu? Itulah manusia yang di Kejadian 1 tadi. Dia sudah jadi di alam roh. Dan itu adalah di dalam diri Allah. Dan itu yang dihembuskan oleh Allah pada manusia itu. Jadi manusia itu memiliki gambar dan rupa Allah di dalamnya. Dengan bungkus tubuh dari tanah. Itu dihembuskan oleh Allah. Saya hanya mau berkata bagaimana dia menghembuskan. Boleh kita share? Atau dia mencetak manusia dari tanah lalu ke hidungnya begitu. Untuk melihat kebenaran ini saya mau kita melihat dulu Kejadian pasal 2 ayat yang ke-19. Kejadian 2:19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan. Karena sebelumnya manusia itu juga dibentuk dari tanah. Kalau dibentuk dari tanah belum hidup loh saudara. Kejadian 2 ayat 7, Allah membentuk manusia itu belum hidup. Namun setelah dihembuskannya nafas hidup, baru dia menjadi makhluk yang hidup. Jadi sewaktu Allah membentuk binatang itu dari tanah, dia juga belum hidup. Setuju dengan saya? Lanjut kita baca. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu. Sudah hidup? Untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Berarti waktu manusia itu menamai, dia jadi hidup. Seperti manusia itu memberi nama, demikianlah makhluk itu hidup. Berarti dengan menamai, makhluk itu hidup. Bayangkan kuasa itu. Bayangkan kuasa yang diberi Allah pada manusia itu. Seperti Allah kan? Seperti Allah. Saya tahu Pak, iblis sekarang mulai ambil topi, helm, lari terbirit-birit. Karena dia tahu kepalanya akan diinjak, makanya pakai helm dia.
Engkau akan menginjak kepalanya dan dia akan meremukkan tumitmu. Makanya kalau kita melihat setan gundul, jangan percaya Pak. Pakai helm mungkin. Haleluya. Oke, hanya sekedar joke saja. Pada waktu manusia itu memanggil namanya singa, singa hidup. Beruang, beruang hidup. Bisa paham? Kuda, kuda hidup. Dari mana kemampuan itu? Dari Allah. Dari Allah. Bisa mengerti? Yuk lanjut. Karena kita perlu kebenarannya, saudara. Lihat ya. Demi makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dari mana dia tahu nggak ada yang sepadan dengan dia? Karena waktu dihidupkannya oleh nafas hidup Allah itu, semua berpasang-pasangan. Dia lihat dirinya, mana pasanganku? Loh. Karena kalau tidak berpasang-pasangan, bagaimana berkembang biak? Singa, laki-laki, jantan dan betina. Paham? Loh, aku mana pasangannya? Makanya dia tidak menemukan. Nggak mungkin monyet. Tidak mungkin monyet. Makanya waktu Allah membawa perempuan itu dari tulang rusuknya, itu pun belum hidup. Ketika dia berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, manusia itu hidup. Perempuan itu hidup. Bisa mengerti maksud saya? Bayangkan kuasa yang diberikan Allah pada manusia itu sebelumnya. Bisa mengerti? Nah, dengarkan saya. Pak Febri boleh bangkit berdiri dulu, Pak. Karena kalau Bapak jadi contoh, ini seluruh dunia nonton, Pak. Oke, lihat Papa, lihat Papa. Coba panggil Papa tanpa bernafas. Coba panggil saya tanpa bernafas. Bisa? Oke, silakan duduk. Tes coba kanan kiri. Bisa nggak kau memanggil nama yang di sampingmu tanpa bernafas? Coba. Coba tes aja. Panggil singa, nggak ada nafas keluar dari mulutmu. Nggak akan bisa. Jadi, sudah setuju dengan saya? Jadi waktu Allah menghembusi manusia itu dengan nafas hidupnya, sesungguhnya Allah memanggil namanya. Bukan. Dan bagaimana cara Tuhan Allah memanggil nama manusia itu? Begitulah manusia itu memanggil nama hewan-hewan tadi. Dengan kehidupan yang sama. Kita nggak bisa memanggil nama tanpa menghembuskan nafas. Tidak bisa. Bagaimana kau memanggil nama saya tanpa mengeluarkan nafas? Jadi jangan tiru-tiru. Papa kau buat begitu, iya terima aja. Dengan iman. Jadi kalau kita sebutkan manusia itu melaksanakan kuasa yang diberikan itu dengan kata-kata. Dengan kata-kata. Manusia itu melaksanakan otoritas yang dari Allah. Itu dengan kata-kata. Dia memanggil. Dia bernubuat. Dia mendeklarasikan.
Dia berdoa dan jadi. Begitulah cara manusia itu membangun pemerintahan Allah di bumi ini. Sampai ular datang. Karena Allah ingin manusia itu bisa menjagai Taman Eden dari musuh pertama, ular. Tapi manusia itu gagal untuk menjagai Taman Eden dan membiarkan ular datang. Dan manusia jatuh karena tipu daya. Sehingga kuasa itu pun lepas. Harusnya dia jagai itu Taman Eden. Seperti engkau menjagai keluargamu supaya iblis tidak bisa masuk. Karena engkau diperintah untuk memelihara hidupmu, keluargamu, anak-anakmu. Karena itulah Taman Edenmu. Kau tahu dari bagaimana kau mulai memerintah dan meluaskan pemerintahan Allah itu melalui hidupmu. Kau harus tahu dari mana startnya. Pertama dari hidupmu. Kita akan sampai di situ. Kalau kita tidak jagai yang diberikan Tuhan padamu, ular akan masuk. Dan kalau ular masuk, kekacauan akan ada. Dari hal-hal yang diberikan Tuhan padamu. Mari kita lihat dulu beberapa kali dalam Kejadian di Perjanjian Lama, Allah masih menunjukkan kekuasaan ini dilepaskan manusia melalui mulutnya. Mari kita lihat dulu di kitab Joshua. Sekali-kali Tuhan menunjukkan, saudara, pada saat manusia itu bermitra dengan Allah, pada saat manusia itu membawa firman di mulut Allah, maka manusia itu menunjukkan kekuasaan ini, saudara. Saat engkau menerima firman Allah di mulutnya, ditaruhnya di mulutmu, engkau akan membawa kekuasaan ini kembali. Dan mari kita lihat, saudara, bagaimana ini bisa ditunjukkan oleh nabi-nabinya. Bahwa dari kata-kata di mulut nabi-nabinya, kekuasaan yang maha dahsyat ini dipraktekkan. Joshua pasal 10. Joshua pasal 10. Joshua pasal 10. Kadang-kadang Tuhan menunjukkan melalui kejadian kekuasaan ini dipraktekkan manusia, saudara, supaya kita bisa melihat bahwa ini tidak hilang. Tuhan mau ini dipulihkan. 12 Yosua 10 ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel. Siapa yang berkata ini? Joshua. Lihat, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Ayat 13, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Stop. Bayangkan coba. Joshua tidak sedang berdoa bertalu-talu. Dia berkata, alam semesta taat. Jangan bilang ini dongeng. Ini kebenaran. Karena Joshua mempraktekkan dalam sejarah manusia di kitab Kejadian bahwa kekuasaan Allah itu kembali muncul melalui seorang Joshua. Kalau matahari berhenti dari ilmu pengetahuan, matahari tidak pernah bergerak. Yang bergerak itu bumi. Jadi waktu matahari berhenti, kan bisa bayangkan bumi berhenti. Karena menurut sistem tata surya yang bergerak itu adalah bumi. Dan planet-planet mengelilingi matahari. Jadi sesungguhnya yang berhenti itu bumi. Bayangkan kalau bumi berhenti, gravitasi menjadi tidak pada tempatnya. Bayangkan kalau gravitasi tidak pada tempatnya, kau nggak bisa berjalan di bumi. Karena kita bisa berjalan di bumi karena gaya gravitasi. Tapi pada saat itu ketika bumi berhenti, mereka masih bisa berjalan di atas bumi. Percaya
pada Papa ketika saya bicara ilmu pengetahuan. Karena saya bukan hanya tahu firman, saya tahu ilmu pengetahuan. Karena pusat tata surya itu matahari. Jadi waktu Joshua berkata berhenti matahari, berhenti bulan, bumi yang berhenti. Tahu kalian bahayanya kalau bumi kehilangan gravitasi? Kau nggak akan bisa berjalan. Kau akan melayang. Seperti kau di antariksa, kehilangan gravitasi. Gravitasi nol, kau melayang. Bayangkan kau berjalan melayang. Kalau bumi gravitasinya nol, itu seperti di antariksa. Yang berhenti itu bumi, bukan matahari. Bayangkan keajaiban Tuhan. Sistem tata surya pun taat. Kuasa macam apa itu, Pak? Tapi itu ditunjukkan Joshua. Saya kasih satu contoh lagi. 1 Raja-Raja 17. Karena kalau kita tidak memahami kuasa ini, Indonesia yang baru akan mustahil bagi kita. Tapi kalau kita memahami kuasa ini, Indonesia yang baru akan segera datang. 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17. Ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbeh, dari Tisbeh Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau Elia menunjukkan lagi. Elia menunjukkan lagi kalau alam pun harus taat. Lalu kalian mungkin bertanya di hati kalian, bagaimana perjanjian baru? Kita akan hidup di situ sekarang. Papa tunjukkan. Kalau itu tetap ditunjukkan oleh manusia-manusia Allah di muka bumi. Mari kita lanjutkan contoh-contohnya. Satu lagi dulu sebelum ke perjanjian baru. Yeremia 1. Yeremia 1 ayat 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku. Mari kita baca bersama-sama. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Kalau udah ditaruh Tuhan firmannya di mulut kita, itu sama berkuasanya dengan firman di mulut Allah sendiri. Dan lihat ayat yang ke-10. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Otoritas ada padamu, bukan pada iblis, bukan pada dunia ini, ada padamu. Jangan biarkan iblis memporak-porandakan masa depanmu, kehidupanmu, keluargamu, keuanganmu. Jangan biarkan dia lagi memporak-porandakan itu. Kalau Allah udah menaruh firman-Nya di mulut kita, mari kita ke kitab perjanjian baru dulu. Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat 8. Matius 8 ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata. Garis bawahi itu. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Apa yang sedang dikatakan perwira ini kepada Yesus? Otoritas, kuasa, exousia. Karena kalau kita memiliki otoritas, kok nggak perlu banyak kata-katamu.
Kau hanya satu kata, kerjakan. Orang akan mengerjakannya. Datang, orang akan datang. Dan kalau engkau memiliki kuasa terhadap sakit penyakit, engkau beriman, kuasa itu diberikan. Engkau berkata, sembuh, dia akan sembuh. Karena Yesus sedang menunjukkan kuasa itu, dan perwira itu beriman. Makanya jadi seperti imanmu. Lompat ayat 16. Matius 8:16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan sama-sama dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Demi nama Yesus, engkau memiliki kuasa yang sama terhadap sakit penyakit dan roh-roh jahat. Demi nama Yesus. Lompat ayat 26. Matius 8:26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Sepatah kata. Kalian tahu di Injil lain apa kata Yesus? Diamlah dan tenanglah. Danau pun tenang. Kok bisa? Hanya sepatah kata. Yesus mempraktekkannya lagi. Diam, tenanglah, badai tenang. Mari lagi. Bagaimana kita bisa melaksanakan pemerintahan ini? Itu masih pertanyaan. Nah, saya akan mengajarimu bagaimana. Yohanes 11. Yesus mempraktekkan otoritas ini, saudara. Yohanes 11. Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 43. Yohanes 11 ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Gak banyak kata-katanya, otoritas yang dilepaskan. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat. Bagaimana Lazarus keluar kalau kaki dan tangannya masih terikat? Jangan tanya saya. Dari sinilah papa saya tahu ada pocong. Jangan tanya saya. Papa, bagaimana Lazarus berjalan? Bukan itu topik kita. Tapi saya membaca itu, Lazarus berjalan saat kakinya terikat. Berarti lompat dong, Papa. Kau yang bilang sendiri. Saya hanya mau mengatakan betapa dahsyatnya otoritas itu. Mari lihat ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Dan Lazarus masih menikmati perjamuan makan setelah ini bersama Yesus, karena dia sudah bangkit. Berapa lama dia mati? 4 hari. Karena kalau 3 hari itu Yesus, nggak boleh dia seperti Yesus, oke? Makanya Yesus harus tinggal dulu 1 hari supaya itu lewat 4 hari. Karena kalau 3 hari itu Yesus. Karena Yesus menggenapi nubuatan bahwa anak manusia di perut ikan itu 3 hari seperti Yunus. Jadi nanti kalau Lazarus 3 hari, sama jadi Lazarus atau Yesus. Biarkan itu 4 hari. Oke. Maria berkata, Marta berkata, Tuhan, dia sudah berbau. Dia sudah berbau.
Lalu Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada yang mustahil. Sedikit saya mau kasih dulu. Mari kita lihat di Lukas pasal 1 coba. Nah, kita akan terus mempelajari kebenaran ini. Powerful sekali, saudara. Lukas pasal 2. Lihat, saya akan membicarakan tentang arti kata ini, saudara. Coba lihat ya. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke Lukas pasal 1. Ayat yang ke 37. Lukas 1 ayat 37. Dengarin Papa baik-baik. Sampai semua kan? Karena penting bagi kita ini. Lukas 1:37, lihat. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahasa lain, artinya itu begini. Sebab apapun yang diucapkan Tuhan jadi. Sebab apapun yang diucapkan Tuhan jadi. Itu maksudnya ini. Kalau aku mengandung, kata Tuhan, aku mengandung. Tidak peduli ada suamiku atau tidak. Karena apapun yang diucapkan Tuhan jadi. Bisa nggak kau bayangkan kalau apa yang diucapkan Tuhan itu ditaruh di mulutmu? Bisa nggak kau bayangkan kalau dia menaruh itu di mulut kita? Berbau pun kehidupan bisa datang, dihembuskan. 2 Korintus pasal 13. Itu Yesus, Papa. Baik, saya akan kasih contoh pada rasulnya, supaya kita bisa lebih memahami bahwa ini tidak diubah Tuhan. Kebenaran ini tidak berakhir di kitab perjanjian lama, perjanjian baru. Ini terus bagi gerejanya, bagimu dan bagi aku. 2 Korintus pasal 13 ayat 10. 2 Korintus 13 ayat 10. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras sama-sama menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Mana yang mau kau pilih? Karena engkau juga memiliki kuasa untuk meruntuhkan. Dan kalau kita merujuk kata membangun dan meruntuhkan, tentu kau masih ingat yang tadi Yeremia 1 ini. Menanam, mencabut, merubuhkan, membangun. Karena engkau membawa firman di mulut. Jadi Paulus sedang berkata, aku membawa firman-Nya di mulutku. Dan tulis sebelum saya lanjutkan, bagaimana kita memerintah, melaksanakan pemerintahan Allah melalui hidupku adalah dengan kata-kata di mulut kita. Ingat itu, saudara. Dengan kata-kata di mulut kita. Karena itu, hendaklah kata-katamu perlu lahir dari firman-Nya. Perlu keluar dari hati yang meluap, dibanjiri sungai Allah. Hendaklah kata-katamu jangan hambar. Bagaimana hambar kata-katamu kalau dia lahir dari sungai kehidupan? Karena dengan kata-katamu lah engkau melaksanakan pemerintahan ini. Makanya kita orang benar nggak bisa lagi tidak mengekang lidah kita, tidak melatih lidah kita, tidak memiliki hikmat untuk
mengatakan yang benar dan menahan yang tidak benar. Karena perkataan yang baik, perkataan yang tepat, di waktu yang tepat, John Chris tambahi dengan cara yang tepat. Saya dapat itu dari anak saya. Karena kami sering sharing. Makanya tambahi di catatanmu. Haleluya. Jangan lihat wajah saya. Jadi kita harus memiliki kemampuan ini, saudara. Untuk kita bicara Indonesia yang baru, keluargamu, hidupmu, domainmu, kotamu. 1 Korintus 15. Setelah kau mencatat itu, mari kita buka 1 Korintus 15 ayat 45. 1 Korintus 15 ayat 45. Siap? Mari kita baca. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Ingat Kejadian 2 ayat 7? Tetapi Adam yang akhir. Makanya Yesus jangan sebut Adam kedua. Kalau ada Adam kedua, ada Adam ketiga. Tidak, Yesus Adam terakhir. Oke? Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Apa maksudnya roh yang menghidupkan? Apa maksudnya roh yang menghidupkan? Mari kita lihat Yohanes pasal 20. Yesus adalah roh yang menghidupkan. Bukan makhluk hidup, saudara. Roh menjadi roh yang menghidupkan. Itulah Yesus. Mari kita lihat apa maksudnya. Roh yang menghidupkan. Yohanes 20 ayat 22. Yohanes 20 ayat 22. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, siapa ini? Yesus. Ia menghembusi mereka. Apa yang kalian ingat? Kejadian 2 ayat 7. Karena Kejadian 2 ayat yang ke-7, Tuhan Allah yang adalah Yesus sendiri. Nggak perlu harus saya ulangi khotbah-khotbah saya sewaktu event-event dulu. Kejadian 1 kita melihat Allah. Di Kejadian 2 Tuhan Allah. Di Kejadian 3 Tuhan. Karena Tuhan menunjukkan dirinya menurut level manusia saat itu. Paham maksud saya? Ulang kembali. Jadi Tuhan Allah itu adalah Yesus. Makanya waktu dia bangkit dari antara orang mati, Thomas berkata, "Ya Tuhan dan Allahku." Karena Tuhan Allah itu Yesus. Dan Tuhan Allah di Kejadian 2 ke-7 memberi nafas hidup. Dan Yesus, Adam yang akhir, menghembusi mereka. Dan kalau itu kita tahu bahwa Yesus tidak sedang tapi memanggil nama mereka. Kepada siapa Yesus mempraktekkan kuasa roh yang menghidupkan ini? Pada murid-muridnya, yang adalah gereja. Paham maksud saya? Yohanes 20 ayat 20. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dan apa berikutnya? Setelah setelah gereja, murid-muridnya di situ menerima roh itu. Ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang. Udah otoritas ini. Itu kuasa tadi, kuasa. Coba lihat, jikalau kamu mengampuni dosa orang, siapa yang bisa mengampuni dosa? Apa yang kita lihat di sini? Otoritas yang dimiliki Allah diberikan kembali kepada gerejanya. Kepadamu. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada.
Apa ini maksudnya? Otoritas. Otoritas Allah diberikan padamu. Matius 16. Matius 16. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa ini tadi? Otoritas. Kuasa yang dipulihkan. Katakan, mengikat, melepaskan adalah kuasa. Kalau saya tanya, bagaimana kau melaksanakan otoritas ini? Dengan kata-kata. Dengan kata-kata. Firman-Nya di mulut kita. Dengan lidah kita. Kita mengikat pekerjaan iblis. Mengusir pekerjaan iblis. Menutup dan membuka pintu. Ini bicara otoritas. Allah sudah memberikan kepadamu kuncinya. Kunci itu artinya engkau pemegang kekuasaan atas rumah itu. Engkau yang menentukan kapan kau buka, kapan kau tutup. Engkau yang memiliki kuasanya. Karena kunci itu di tanganmu. Lalu kita harus tahu bagaimana melaksanakannya. Dengan firman Allah di mulut. Dengan kata-kata di mulut kita. Bisa paham maksud saya? Karena kau memiliki kunci. Saudara tahu kan? Minggu lalu saya bicara tentang kuda yang memiliki kekuatan. Tapi tidak memiliki kuasa. Paham? Saya tidak sekuat kuda. Tapi saya memiliki kuasa. Saya bisa mengikat kuda itu. Saya bisa menahannya berminggu-minggu di situ. Itu arti kuasa. Sekalipun dia memiliki kekuatan yang lebih besar dari saya. Kata mengikat di situ seperti engkau mengikat kuda itu. Kata mengikat di situ. Sehingga ini dapat kau lakukan kepada iblis. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu. Ketika kau berkata, aku mengikatmu. Maka dia akan terikat. Itu sebabnya kalian tahu waktu Yesus mendarat di Gerasa, iblis itu datang seperti ini. Apakah engkau ingin menghukum kami sebelum waktunya? Itu ada babi-babi. Bisa kami pergi ke sana? Karena dia nggak tahu tubuh mana yang harus dia tempati. Babi-babi pun boleh. Salah dia jatuh ke jurang jadinya. Karena roh selalu mencari tubuh. Bisa paham maksud saya? Jadi waktu apa namanya itu? Iblis berkata seperti itu karena mereka tahu Yesus punya otoritas mengikat. Kalau Yesus berkata, aku mengikatmu, dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Karena kau memiliki kuasa mengikat, membelenggu, dan engkau juga memiliki kuasa untuk melepaskan. Dan bagaimana aku mengeksersis ini semuanya? Dengan kata-kata di lidahmu. Makanya Papa berkata kepadamu sesuai dengan perintah Tuhan, aku tidak akan berhenti berkata-kata. Aku tidak akan berhenti berdoa dan bernubuat, sebab aku akan melaksanakan pemerintahan Allah atas hidupku, keluargaku, anak-anakku, kotaku, bangsaku. Tulis di bawah, bagaimana aku memulainya? Bagaimana aku memulainya? Yang pertama, engkau harus belajar memerintah tubuhmu, menguasainya, mengendalikannya. Ingat itu. Engkau harus memulainya dengan memerintah tubuhmu, menguasainya, mengendalikannya. Dan tanpa kita bertele-tele untuk menguasai tubuh, mengendalikannya, engkau hanya perlu mengekang lidahmu.
Nah, perlu Papa buka Yakobus pasal 3. Begitulah engkau mulai belajar di awal-awal ini. Karena kalau kau bisa mengendalikan lidahmu, menguasainya, kapal besar pun bisa kau geser. Mulai dari sini. Saya punya banyak hal yang mau saya sampaikan. Rahasia-rahasia dari Allah kita untukmu. Tapi saya coba menahannya. Karena setelah ini kau akan menyaksikan bahwa hal-hal ini dapat nyata padamu. Tadi pagi, semalam setelah kita selesai di sini, saya tidak bisa tidur sampai jam 2 atau jam 3, saya lupa. Karena roh saya menyala-nyala. Dan tadi pagi saya mengerti apa maksud Tuhan membuat saya tidak tidur. Dia ingin membuka sebuah rahasia. Bagaimana kita bisa mengalami kebebasan di dalam rohnya. Setelah ini Papa akan ajari kau. Kau akan memiliki ketenangan, kedamaian di saat badai. Karena kau terbebas di dalam rohnya. Katakan terbebas di dalam Roh Kudus. Makanya kita harus mulai untuk mengalami yang tadi. Mulai dulu memerintah tubuhmu. Kalau kita nggak bisa memerintah tubuh kita, bagaimana kau bisa melaksanakan kekuasaan ini? Karena kau akan menggeser matahari, menggeser bulan, menggeser kota, menggeser bangsa ini. Hanya mengatakan tidak, kau nggak mampu. Belajarlah anak-anakku. Karena kuasa itu sudah diberikan padamu. Tubuhmu akan taat kalau kau menguasai lidahmu, mengendalikan lidahmu. 1 Korintus 9. Kita punya tujuan yang besar. Indonesia yang baru. Dengan ini kita akan mengeksekusinya. Makanya tahu kalian, kalau kita datang ke gereja ini, semua perkataan yang baik kita keluarkan. Karena kita udah belajar di rumah, belajar dalam doa. Bayangkan setiap orang yang mendengarkanmu beroleh kasih karunia, beroleh kesembuhan. Wow. Domainmu akan mulai dipenetrasi. Lingkunganmu akan mulai dipenetrasi. Kotamu akan mulai dipenetrasi. Begitulah perlahan-lahan kita mengubah atmosfer kota dan bangsa ini. Karena kita sedang hidup dalam polusi kata-kata. Mudah sekali kata-kata yang kotor, kata-kata hinaan dan hujatan keluar sekarang ini. Mereka tidak tahu bahwa itu akan dia tuai. Kita melawan pemerintahan di angkasa dengan perkataan di lidah kita. 1 Korintus 9. Masih bisa bertahan dengan saya? 1 Korintus 9 ayat 24. Ini masih nomor 1. Belajar memerintah tubuhmu. Kalau kita memerintah tubuh kita, kau akan sehat. Ini tidak boleh kumakan. Ini sudah jam 10, nggak boleh makan malam. Nanti jadi gula, jangan makan. Sorry, kalau udah masuk ke situ susah. Yang penting kaulah yang implementasikan. Semua makanan enak umumnya membawa yang tidak enak. Dan semua makanan yang tidak enak umumnya membawa yang enak. Jangan makanlah makanan sebagai obat. Jangan makan obat seperti makanan. Itu aja dulu. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, kita semua di sini dalam pertandingan,
Menguasai dirinya dalam segala hal. Karena kalau kau tidak menguasai, kau akan kalah. Salah satu ciri khas dari olahragawan, dia tahu aturan main. Kalau tidak, dia berlari kencang, dia pikir itu dia juara satu, dia sampai ke estafet, tapi di jalur lain. Mana bisa? Haleluya, aku menang. Dia lihat di ke bawah, loh, kok di jalur lain? Oke. Dia harus tahu aturan main. Oke. Dia menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Lihat ayat ke-27, kita baca bersama-sama 2 ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Lihat Paulus, aku melatih tubuhku dan menguasainya. Tentulah dia menguasai lidahnya. Kau nggak akan bisa menang tanpa melatih tubuhmu. Kita tidak akan bisa menang dalam pertandingan kalau kita tidak menguasai tubuh kita. Satu Timotius 4. Katakan melatih tubuhku. Latihan. Tidak seketika sempurna. Itu sebabnya kita harus melatih. Nggak langsung bisa kita perintah itu tubuh kita. Kita harus setia melatih, menguasainya dengan menguasai lidah. Karena Paulus menasehati Timotius juga begitu, latih dirimu. Coba kita lihat 1 Timotius 4. Latih dirimu. 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Olahraga, mengatur diet, bangun pagi, tidur diatur sedemikian rupa. Itu semua latihan badani untuk kita sehat, prima, segar. Tapi itu terbatas gunanya. Lihat, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini, hidup kita yang sekarang, maupun untuk hidup yang akan datang. Apa maksudnya? Selama-lamanya berguna. Mau sekarang, mau yang akan datang. Ibadah itu berguna. Kalau begitu, apa ibadah di sini yang dimaksudkan Paulus? Apa ibadah yang kita harus lakukan yang disebut Paulus di sini? Latihan badani terbatas. Ibadah berguna dalam segala sesuatu. Apa ibadah di sini yang dimaksudkan Paulus? Datang gereja? Berdoa? Apa di sini? Mengekang lidah. Yakobus. Ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Karena ibadah itu mengekang lidah. Jadi kalau kita melatih, menguasai, mengekang lidah kita, itulah ibadah. Dan itu berguna dalam segala hal. Haleluya. Untuk hidupmu, pekerjaanmu, keluargamu. Papa ulangi ayatnya. Karena saya tahu ini sangat penting, jadi saya tidak mau engkau kehilangan. Yakobus 1 ayat 26 tadi. Sebelumnya 1 Timotius 4 ayat 8. Jadi ibadah yang dimaksudkan Paulus pada Timotius adalah mengekang lidah. Jadi di 1 Korintus pasal 9 bagaimana dia melatih tubuhnya? Mengekang lidah. Karena kita ingin melaksanakan pemerintahan Allah di bumi melalui hidup kita.
Jadi yang pertama, belajarlah memerintah tubuhmu dengan menguasai dan mengendalikan lidahmu. Itu yang pertama. Yang kedua, belajarlah memerintah di daerah tanggung jawab yang diberikan Tuhan padamu. Jangan yang tidak diberikan Tuhan. Hati-hati saudara, kita mengundang serangan. Makanya Yesus ketika mengutus murid-muridnya, dia selalu berkata, jangan pergi ke sana, di sini. Jangan pindah-pindah rumah, di sini. Karena ada area yang diberikan Allah padamu seperti Taman Eden. Jadi setelah tubuhmu engkau kuasai, berikutnya engkau harus menguasai, memerintah daerah tanggung jawab yang diberikan Tuhan padamu. Apakah kalian tahu apa daerah tanggung jawab yang diberikan Tuhan padamu? Engkau di daerah itu bisa melaksanakan pemerintahan Allah. Kita harus mengerti. Mari kita lihat dulu di nomor 2 tadi. Apa tadi Papa sebutkan? Belajar memerintah di daerah tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepadamu. Yang pertama, keluargamu. Itu daerah tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Istri, suami, anak-anak. Kita harus mengeksersis otoritas ini di situ. Kalau tidak, Taman Eden akan diserang ular. Makanya dia mengambil anak-anakmu, mengambil suamimu, mengambil istrimu. Haleluya. Kacau, perpecahan. Masuk dia. Engkau harus menjadi penjaga di situ. 2, pekerjaanmu, domainmu. Pada saat Tuhan mengizinkanmu kerja di situ, itu menjadi Taman Edenmu. Karena engkau ada di situ. Kita ada di kota ini untuk mengusahakan kesejahteraan. Kota di mana engkau berada. Jadi domain tempat kau bekerja, engkau harus bisa mengeksersis pemerintahan Allah di situ. Yang ketiga, pelayananmu. Kalian semua yang ada di ruangan ini, yang menerima pelayanan, tugas-tugas dari rumah Tuhan, itu termasuk daerah tanggung jawabmu. Gereja kita punya tujuan Indonesia yang baru. Gereja kita punya tujuan Medan yang baru. Gereja kita punya tujuan Sion. Semua itu daerah tanggung jawabmu. Itu sebabnya jangan biarkan hanya Papa yang berdoa. Engkau pun boleh berdoa. Bahkan engkau memberkati papamu, boleh dengan doa-doamu. Tuhan berikan hikmat pada Papa. Berikan wahyu demi wahyu pada Papa. Rohmu yang ajaib penuhi dia. Jangan hanya saya padamu, engkau juga pada Papa. Paulus berkata, berdoalah untuk kami supaya tempat-tempat dibuka bagi Injil. Karena kita berperang dengan kuasa-kuasa di udara ini. Pernahkah kalian bersyafaat untuk gereja kita? Harus dong. Kami sedang berjalan dalam perjalanan profetik menuju Indonesia yang baru 40 tahun. Nubuatkan, deklarasikan, engkau sedang mengeksersis kuasa di situ. Karena itu tanggung jawab yang diberikan. Kotamu. Siapa di sini yang pernah bersyafaat untuk Medan? Ketika kita mendengar di surat kabar narkoba, korupsi, tawuran, kita membalasnya dengan memang begitulah orang Medan. Salah. Kenapa begitu Medan? Karena kau nggak menjagainya. Mulai hari ini jagai kotamu. Orang-orang yang kau kasihi, itu termasuk keluargamu yang dekat dan yang jauh, tidak saja orang tuamu. Dan yang terakhir, bangsamu. Berdoalah di daerah tanggung jawab yang dikasih Tuhan padamu. Maka pemerintahan Allah akan efektif melalui dirimu
Dengan apa? Berkata-kata, berdoa, bernubuat. Ingat itu saudara. Kau akan melihat perubahan. Kejadian 2 ayat 15. Saya akhiri dengan ayat ini. Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk, katakan Taman Eden, untuk mengusahakan. Mengusahakan di situ arti lainnya mengatur, arti lainnya memerintah. Apa Taman Eden yang dikasih Tuhan sama kita, saudara? Tetangga-tetangga kita. Makanya waktu kita berdoa syafaat bagi tetanggamu, engkau sedang mengeksersis kuasa ini. Ingat itu. Tapi iblis akan mencegah kita itu biasanya. Bagaimana kuasa Allah menjangkau mereka? Karena itu akan lepas dari lidah kita. Domain kita, gak pernah kita berkati. Bagaimana dia memberikan tuaian 100 kali padamu? Oke. Katakan, mengusahakan, mengatur, memerintah. Lanjut. Dan memelihara. Memelihara di sini arti lainnya menjaga. Itulah muncul kata doa penjaga, para penjaga. Saya banyak melihat buku ini. Menjadi penjaga, berseru di atas tembok-tembokmu. Ini namanya penjaga, saudara. Jadi Taman Eden, kau yang menjagai. Keluargamu, kau yang menjagai. Domainmu, kotamu, kita yang menjagai. Makanya kalau kita tidak mengeksersis kuasa ini melalui doa, melalui perkataan, ular akan masuk. Kejahatan akan masuk. Lalu kita berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan akan berkata padamu, kuasa itu sudah kuberikan. Tahu kalian, ada cerita lucu. Wahyu pasal 3 ayat 20, seringkali kita kutip untuk penginjilan. Aku berdiri, dibuka pintu, dan mengetok. Kenapa Yesus mengetok? Karena kuncinya samamu. Dia tidak akan memaksa masuk kalau kau tidak buka. Supaya kita bisa memahami betapa kita harus paham kuasa itu sudah diberikan. Karena kita berpikir itu undang Yesus masuk, undang Yesus masuk. Lalu mungkin kita berkata, dobra aja Tuhan. Tuhan bilang begini, aku bukan pencuri, bukan perampok, bukan perampas, kuncinya padamu. Karena aku memberikan kunci kepadamu. Katakan, aku penjaga bagi keluargaku, kotaku, pekerjaanku. Jangan biarkan ular masuk pada keuanganmu, kesehatanmu. Injak kepalanya itu. Tahu kalian, saya tahu malas. Saya tahu malas. Tapi saya tidak mengizinkan malas memerintahku. Aku pribadi yang bebas untuk berkata, aku rajin, aku disiplin, aku memerintah scheduleku, memerintah jadwalku. Kalau aku berkata, aku berdoa sekarang, aku berdoa sekarang. Aku tidak diperintah perasaanku. Katakan begitu, engkau akan belajar mulai memerintah. Kalau kita nggak mulai belajar seperti itu, kita nggak bisa mengeksersis pemerintahan Allah. Jadi kita akan tutup dengan ini. Saya ingin kau mengalami kuasa sekarang. 5 menit. Semua kita yang di ruangan ini berkata-kata atau berdoa atau deklarasi apapun untuk membawa semua daerah tanggung jawabmu, bahkan hidupmu. Contoh, kalau kau lemah di tubuhmu, lemah, kau memiliki sakit penyakit,
Karena di area tubuh engkau juga memerintah. Kalau kau memiliki kelemahan di tubuhmu atau sakit penyakit, katakan hari ini, demi nama Yesus, aku mengeksersis kuasa Allah untuk tubuhku. Aku berkata padamu, hei sakit penyakit, di ginjalku, di usus, di lambung, dimanapun yang kau temukan kau sakit, demi nama Yesus, alami kuasa ini. Mungkin di area keuanganmu, mungkin pekerjaanmu, mungkin keluargamu, bolak-balik hampir mau cerai, bolak-balik nggak ada di ruangan ini saya yakin. Contoh, nomor 1 tulis, biar saya kasih tuntunan, hanya 5 menit. Tapi dengan iman, karena kita nggak perlu banyak kata-kata. Kita perlu sepatah kata. Kalau kau beriman. Karena kau sudah menerima kebenarannya. Jadilah seperti imanmu. Nomor 1, tubuhmu yang lemah dan sakit. Nomor 2, keluargamu. Nomor 3, pekerjaanmu. Nomor 4, jika engkau memiliki masalah-masalah yang mengganggu, keadaan-keadaan yang menekanmu selama ini, lepaskan kuasa ini. 4 hal ini. Yuk, mari kita exercise kuasa ini. Apa yang mengganggumu selama ini? Apa yang menekanmu selama ini? Itu area kehidupanmu, saudara. Engkau adalah yang berkuasa. Tubuh yang lemah dan sakit, keluarga, pekerjaan, domain maksudnya ini. Keuangan juga bisa di sini. Aku mau mengalami terobosan dalam keuangan, meningkat dalam kekayaan, karena aku tahu aku harus memilikinya untuk tujuan Tuhan. Katakan, kotamu, orang tuamu juga bisa, termasuk keluargamu. Saya mau 5 menit. Are you ready? Karena untuk itu kau datang. Kita bukan orang agamawi. Datang beribadah memungkiri kekuatannya. Kita datang ke ibadah, kita percaya kuasa. Jangan datang ke gereja kau nggak percaya kuasa Tuhan. Orang Farisi itu. Dan saya percaya nggak ada di ruangan ini. Yang nggak ada di ruangan ini katakan amin. Engkau siap? Hanya 5 menit saya minta. Saya berdoa dulu, baru kau berdoa. Dan jangan ada yang diam. Kalau kau diam, engkau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Karena saya tidak mau mujizat itu hanya terus Papa doakan aku, Papa doakan aku. Sekarang kau harus bisa berdoa untuk dirimu sendiri. Dan jadi pemenang melalui dirimu sendiri. Saya masih ingat dulu tahun-tahun 94, 93. Siapa di sini yang mau didoakan? Lari semua ke altar call. Semua dosa-dosa percabulan, dosa-dosa pornografi, dosa-dosa ini semua keluar dalam nama Yesus. Minggu depan itu juga maju lagi. Kadang saya berpikir, bosan itu terus yang didoakan. Karena kita berpikir melalui doa yang seperti itu kita dibebaskan. Enggak, kau harus meningkat levelnya. Kau diberi kuasa, ditaruh di mulutmu. Lepaskan itu bagi dirimu dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Are you ready? Bangkit berdiri. Mau mengalami kuasa? Mau mengalami kuasa? Haleluya.